Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi. Hari Senin 26 Januari 2026. Hanya tinggal beberapa hari saja kita akan mengakhiri bulan Januari. Kita masih terus belajar mengenai menatap masa depan di dalam bulan Januari ini untuk mempersiapkan kita menjalani hari-hari kita ke depan, bukan hanya di tahun 2026 saja tentunya, tapi juga beyond tahun-tahun ke depan. Kita percaya selama kita hidup, kita harus memandang masa depan dengan penuh pengharapan, tidak perlu takut dan khawatir serta mengalami kegelisahan bagaimana masa depan kita, karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dengan judul Hidup Fokus Terhadap Masa Depan. Filipi 3:13 ayat hafalan kita hari ini. Di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saya percaya saudara pernah ingat kalau saudara mengikuti renungan ini bahwa di awal-awal bulan saya menyatakan bahwa ada banyak orang yang hidupnya itu tidak bisa lepas dari masa lalu. Masa lalu yang baik sangat tidak baik bila kita terbuai, lalu kita hanya mengingat-ingat tanpa mencoba memperbaikinya atau melakukan yang lebih baik lagi. Lalu ada juga orang yang terbuai dengan masa lalu karena kegagalan yang dialami pada masa lalu, sehingga orang ini begitu kecewa dan sulit untuk move on. Saudara, dua hal ini sangat tidak baik karena Tuhan menghendaki kita untuk hidup hari ini, lalu kita belajar menatap masa depan dengan pengharapan dari Tuhan. Nah, Paulus adalah salah satu contoh atau teladan yang patut kita ikuti karena dia memiliki masa lalu yang kelam. Sebagai seorang rabi yang belajar Taurat dan Perjanjian Lama dengan sangat baik, Paulus punya begitu banyak kredensial yang dia bisa banggakan. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Paulus menyatakan bahwa dia itu benar-benar orang yang taat terhadap hukum Taurat, disunat pada hari ke-8 dari suku Binyamin, Ibrani asli. Pendirian terhadap hukum Taurat adalah orang Farisi, kegiatannya menganiaya jemaat. Mengenai kebenaran, dia itu mentaati hukum Taurat, tidak bercacat. Semua itu adalah hal-hal yang patut dia banggakan kalau dia mau hidup di masa lalu. Tapi Paulus bilang semua yang dianggap merupakan keuntungan baginya dia anggap sampah. Dan setelah dia mengenal Kristus, dia berubah sehingga hidupnya sekarang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan masa depannya adalah bagaimana dia bisa memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Karena itulah dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dalam ayat 13, Paulus menyatakan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Seluruh sejarah, seluruh kredensial, seluruh pengalamannya dalam Judaisme dia tinggalkan. Lalu dia mulai fokus dan mengarahkan diri kepada masa depan, apa yang ada di depannya. Bukan hanya itu saja, dalam ayat 14 Paulus mengatakan ia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, mahkota, panggilan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Ini adalah contoh dan teladan orang yang patut kita tiru, bahwa hidup fokus ke masa depan adalah apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang saya bisa lakukan agar saya bisa improve dalam pelayanan saya. Apa yang saya bisa lakukan agar saya bisa improve dalam pekerjaan saya. Apa yang saya perlu lakukan dalam saya mempersiapkan pensiun misalnya. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita persiapkan untuk menghadapi masa depan. Karena itu bila saudara pernah mengalami kegagalan atau mungkin juga kekecewaan, sakit hati, lupakan itu semua. Atau saudara mungkin pernah mengalami keberhasilan sehingga saudara merasa terbuai, berharap-harap itu akan kembali lagi. Lupakan itu semua, mulai konsentrasi ke masa depan. Hari ini apa yang bisa engkau lakukan? Lalu mulai menatap masa depan dan berjalan bersama Tuhan. Percaya
pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kita semua perlu perencanaan, tetapi perencanaan kita tanpa kehendak dan rencana Tuhan tidak ada artinya. Karena itu kita perlu melibatkan Tuhan, fokus ke masa depan, tidak khawatir dengan apapun juga yang akan terjadi di masa depan. Percaya Tuhan sepenuhnya akan memelihara kita. Doa saya untuk saudara semua, saudara bisa melangkah hari esok dengan penuh pengharapan dan menatap hari depan yang penuh dengan gilang gemilang bersama Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita tidur, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.